pentingnya rapor pendidikan dan kualitas pembelajaran. Perencanaan berbasis data ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai latar belakang mungkin sudah sering kita sampaikan, ya, sering disampaikan Mas Menteri, saya sering menyampaikan, Pak Iwan juga. Kita sejauh ini sudah berhasil memberikan akses pada persekolahan sampai dengan SMP dan bahkan SMA. Jadi kalau dari sisi akses, Indonesia sudah sangat-sangat luar biasa. SD sudah hampir 100% angka partisipasinya, di banyak daerah sudah 100%, SMP juga demikian, SMA belum, tetapi sudah jauh lebih bagus dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Namun problem kita Bapak dan Ibu, akses itu masih belum berkualitas dan belum merata. Jadi semua data yang kita miliki menunjukkan bahwa banyak anak yang ada di sekolah, tetapi tidak banyak belajar, tidak banyak yang mereka peroleh dari pengalaman mereka di sekolah. Data-data tes internasional seperti PISA, TIMSS, maupun data nasional seperti Assessment Nasional, itu menunjukkan bahwa hanya sekitar 1/3 saja dari siswa kita yang bisa menarik simpulan dari apa yang mereka baca. Lebih sedikit lagi yang bisa menerapkan konsep-konsep matematika dasar untuk memecahkan problem sehari-hari, bahkan yang sederhana sekalipun. Nah, jadi ini ironis karena bahkan setelah bersekolah selama 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, hanya sedikit yang menguasai kecakapan atau keterampilan paling dasar seperti kemampuan memahami bacaan dan menyelesaikan problem sehari-hari dengan konsep matematika dasar. Nah, maka tidak heran ya kalau masyarakat kita mudah percaya pada hoax dan mudah menyebarkannya juga. Krisis belajar ini sudah berlangsung lama. Kita sekarang sering bicara tentang krisis pembelajaran karena adanya pandemi yang mendisrupsi sistem pendidikan kita, tetapi sebenarnya krisis itu sudah berlangsung lama sekali. Bukan karena COVID. COVID memang memperparah krisis tersebut. Nah, karena itulah semua program dan kebijakan Merdeka Belajar dari Kemdikbudristek itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk mengatasi krisis belajar. Nah, di mana kualitas pembelajaran itu kita rumuskan sebagai hasil belajar yang tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu, itu adalah rumusan tentang hasil belajar yang harus kita berikan, harus kita fasilitasi tumbuh kembangnya pada semua murid kita. Profil pelajar Pancasila mencerminkan karakter-karakter dan kompetensi-kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua anak kita sebagai warga negara dan sebagai individu. Profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi semacam panduan kita ya untuk merancang semua program-program utama Merdeka Belajar. Untuk bisa mewujudkan tujuan atau cita-cita mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila ini, ada banyak hal yang harus kita lakukan karena tadi problemnya sistemik, solusinya juga harus sistemik. Sistemik dalam arti menyentuh semua aspek penting dari sistem pendidikan kita, mulai dari kurikulumnya, asesmen dan evaluasinya, dan tentu sumber daya manusia, tenaga pendidikan, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah, di dinas pendidikan juga, dan berbagai regulasi, sarana prasarana, teknologi dan pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan program-program tersebut. Tapi Bapak dan Ibu,
meskipun kita punya banyak sekali program dan kebijakan, sebenarnya kunci utama dari pencapaian cita-cita tadi, kunci utama dari terwujudnya profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita adalah transformasi di satuan pendidikan. Adalah perubahan yang terjadi pada budaya dan praktik, cara berpikir, apa yang dilakukan, aktivitas-aktivitas yang terjadi di satuan pendidikan. Karena itulah yang dirasakan oleh murid. Itulah yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hasil belajar murid. Semua program dan kebijakan pemerintah itu hanya berdampak secara tidak langsung. Hanya menjadi pengungkit dan pendorong bagi transformasi yang harus terjadi di satuan pendidikan terlebih dahulu sebelum kita bisa melihat hasilnya pada pembelajaran murid. Yang di slide berikutnya, ini menampilkan transformasi seperti apa yang kita inginkan terjadi di satuan pendidikan. Jadi pertama, kita ingin agar satuan pendidikan, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, itu memprioritaskan hasil belajar murid. Jadi berorientasi pada tumbuh kembang murid. Inilah yang utama, yang pertama dan utama, yang harusnya menjadi pemikiran, yang harusnya menjadi problem yang harus dipecahkan oleh setiap satuan pendidikan. Jadi pertanyaan utama bagi pemimpin di satuan pendidikan adalah, dan para gurunya adalah, apa yang diperoleh para murid kita dari pengalaman mereka bersekolah di sekolah. Nah, itu harusnya menjadi problem utama yang ada dalam pikiran kita yang ada di satuan pendidikan. Kemudian transformasi yang kedua adalah juga fokus pada lingkungan sekolah yang aman, yang bebas dari bullying, bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual, bebas dari narkoba. Karena kalau ada ancaman-ancaman terhadap keamanan murid dan warga sekolah seperti ini, tentu tidak mungkin terjadi pembelajaran. Juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Inklusif artinya bukan hanya menyediakan akses bagi murid-murid dengan disabilitas, tetapi menciptakan lingkungan yang menerima semua orang, yang membuat semua orang terlepas dari latar belakang agama, latar belakang budaya, sosial, ekonomi, di mana mereka tinggal, merasa nyaman, merasa diterima, merasa senang berada di sekolah. Itu aspek transformasi yang kedua. Jadi yang pertama adalah fokus prioritas pada tumbuh kembang murid, apakah murid bertumbuh berkembang sejak mereka masuk sekolah ini, progres apa yang mereka peroleh dari pengalaman di sekolah. Yang kedua adalah memastikan bahwa lingkungan sekolah itu aman, menyenangkan, dan inklusif, karena ini merupakan tentu saja prasyarat dari terjadinya tumbuh kembang murid. Yang ketiga adalah budaya refleksi yang berbasis data. Ya, jadi ini budaya untuk mempertanyakan, untuk bercermin tentang hasil belajar murid dan lingkungan belajar di sekolah tadi. Jadi budaya yang ditandai dengan kebiasaan untuk mengecek progres, untuk mengecek dampak dari apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di sekolah terhadap tumbuh kembang murid dan terhadap kualitas lingkungan belajar di sekolah. Nah, ini tiga hal ini yang kita percaya akan memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas terus-menerus di sekolah. Berikutnya, refleksi ini penting sekali Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa kurang-kurang menekankan pentingnya refleksi. Karena yang tahu kondisi sebenarnya yang berinteraksi sehari-hari dengan para murid itu adalah Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah. Ya, bukan kami di Kemdikbudristek atau bahkan bukan pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Tapi Ibu Bapak guru di sekolah
ibu bapak kepala sekolah yang sehari-hari berada di sana dan bergaul, berinteraksi dengan murid. Ini adalah paradigma yang berbeda dari paradigma lama yang ingin kita kikis pelan-pelan, Bapak dan Ibu. Jadi paradigma lama di mana pelaku di lapangan, Bapak dan Ibu yang ada di sekolah, itu lebih banyak menunggu arahan dan mengikuti juknis semata-mata. Ini perlu kita ubah menjadi mindset atau cara berpikir dan rasa berdaya untuk merumuskan sendiri masalah dan prioritas apa yang perlu dipecahkan di sekolah kita. Dan setelah itu merumuskan program, kegiatan, dan solusi-solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau kita sering mengutip perkataan dan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang manusia merdeka, kita ingin menciptakan manusia-manusia merdeka melalui proses pendidikan, manusia yang hidupnya secara lahir batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Kalau pada tingkat murid, ini kita rumuskan sebagai profil pelajar Pancasila tadi, tapi ini juga harus menjadi pendekatan yang diterapkan kepada guru dan kepala sekolah dan dinas pendidikan. Jadi guru, kepala sekolah, itu harus juga merdeka dalam berpikir dan bertindak untuk menumbuh kembangkan potensi murid. Benar dan salah apa yang dilakukan Bapak dan Ibu di sekolah itu benar salahnya tidak bisa ditentukan oleh instruktur atau pejabat dari pusat, dari pemerintah, melainkan ditentukan oleh refleksi tentang dampak dari apa yang kita lakukan di sekolah pada tumbuh kembang murid, pada lingkungan belajar yang dirasakan oleh murid di sekolah. Berikutnya. Nah, disinilah peran penting dari rapor pendidikan Bapak dan Ibu. Rapor pendidikan adalah utamanya merupakan alat bantu untuk melakukan refleksi. Dan refleksi yang berdasarkan data tentang dua hal tadi, kualitas hasil belajar, literasi dan numerasi dan karakter, dan kualitas lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar. Jadi Bapak dan Ibu guru kepala sekolah itu bisa menggunakan rapor pendidikan untuk mengetahui, berefleksi tentang potret literasi, numerasi, karakter murid-murid Bapak Ibu di sekolah. Bagaimana kemampuan membaca murid-murid, bagaimana kemampuan mereka memahami bacaan fiksi dan non-fiksi. Dan ingat, ini bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia ya, untuk mengembangkan literasi membaca ini. Literasi membaca itu adalah kemampuan untuk bernalar tentang informasi yang mereka baca, informasi yang terkandung dalam sebuah bacaan. Dan bacaan ini temanya bisa bermacam-macam, mulai dari sains, ilmu pengetahuan sosial, sampai kewarganegaraan, Pancasila, dan agama. Jadi pengembangan kemampuan memahami bacaan sesungguhnya merupakan tugas semua guru. Meskipun memang ada tugas-tugas yang khas, yang penting sekali pada guru bahasa Indonesia, tapi kemampuan bernalarnya itu seyogyanya dikembangkan oleh semua. Bapak dan Ibu kepala sekolah juga bisa melihat potret kualitas lingkungan belajar seperti yang tadi kita lihat di video pengantar ya. Apakah ada problem bullying atau kekerasan seksual atau problem intoleransi di sekolah saya. Kalau data asesmen nasional dan rapor pendidikan mengindikasikan ada masalah di aspek-aspek tersebut, maka itu menjadi pemantik bagi Bapak dan Ibu untuk menyelidiki lebih lanjut, memahami problemnya secara mendalam, terus melakukan perencanaan dan intervensi untuk mengatasi masalah tersebut. Bagi Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan dan Pemda, rapor pendidikan ini memudahkan Bapak dan Ibu untuk dengan cepat sekali melihat sekolah-sekolah mana saja yang paling perlu dibantu. Sekolah-sekolah mana saja yang gambaran literasi dan numerasinya
itu pada zona merah. Kemampuan literasi dan numerasinya jauh dari memadai atau jauh dari standar kompetensi minimum. Sekolah mana saja yang rawan bullying, sekolah mana saja yang rawan memiliki masalah terkait dengan narkoba dan seterusnya. Ini cukup dengan beberapa klik saja, Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan bisa mengidentifikasi sekolah-sekolah tersebut dan kemudian merencanakan, membuat perencanaan program-program yang sifatnya afirmatif, yang sifatnya adalah untuk membantu sekolah-sekolah tersebut mengatasi masalah. Nah, bukan dengan cara mengumumkan sekolah-sekolah itu untuk mempermalukan mereka, Bapak dan Ibu ya. Ini pendekatan yang kami mohon jangan diterapkan oleh teman Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan dan di Pemda. Karena yang diperlukan oleh sekolah-sekolah yang rapornya menunjukkan ada problem, ada hal yang harus diatasi, yang mereka perlukan adalah bantuan, bukan untuk diumumkan sehingga mereka mendapatkan nama yang buruk di masyarakat. Ini penting sekali untuk ditekankan, karena sekali lagi filosofi kita bersama adalah refleksi untuk menjadi berdaya, untuk berdaya dalam merumuskan apa yang menjadi masalah dan apa rencana dan program dan kegiatan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan.